Film YouTuber ini baru-baru ini sempat panas, dan panasnya ini jadi sesuatu yang membuat orang bertanya-tanya, apakah dunia industri itu emang kayak begitu? Nggak terima kalau ada pendatang baru yang bisa bikin lebih murah, datang bukan dari jalur orang dalam, atau kalau disederhanakannya, apakah Hollywood membenci YouTuber? Yes, kali ini kita akan ngobrolin sebuah film karya YouTuber yang sedang ramai dibincangkan. Apalagi kalau bukan Iron Lung, karya Mark. So this Saturday, right? I swear I was on this list, but Iron Lung isn't here anymore. Apa yang terjadi sama Iron Lung? Apakah benar Iron Lung tidak disukai oleh orang-orang Hollywood? Kenapa sampai bisa nggak disukain? Dan kenapa ini semua terjadi? Buat yang belum tahu, Iron Lung adalah film yang merupakan karya dari seorang YouTuber, Mark Fishbach alias Jacksepticeye. Tapi the morning, canda, bukan. Yang bener adalah Markiplier. Buat gua yang emang udah dari 2008 nge-YouTube, Markiplier tentu saja bukan sosok yang sulit untuk tidak bisa gua kenali. Dia adalah salah satu top YouTuber yang berjaya di era Let's Play atau YouTuber gaming. Dan buat yang belum tahu, dia itu semenarik apa sih dulu? Tonton aja klipnya yang ini. Hi! My name's Markiplier, and I'm here to teach you how to smash a bottle against your head. Yang ini. My name is Markiplier, and I am officially back. Yes! 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 Dan juga yang ini. Hello everybody, my name is Welcome. Markiplier tuh gede banget, sampai sekarang fansnya masih banyak yang loyal walaupun dia udah jarang upload YouTube. Bahkan ya dia jarang upload YouTube karena dia fokus untuk bikin film ini, dan fansnya bener-bener nungguin dan support karyanya. Ya nggak salah lah kalau dulu dia itu dianggap sebagai the big three: PewDiePie, Jacksepticeye, dan Markiplier. Walaupun mereka bertiga udah tidak akur. Well, kata-kata tidak akur gue bukan kayak mereka lagi ribut apa-apa, lebih ke tepatnya dulu tuh main bareng, sekarang ya udah jalannya masing-masing gitu. No drama, or is it? Nah, Iron Lung ini adalah film karyanya Markiplier yang emang dia udah garap dari kapan tahu, dan akhirnya tayang di 2026 di Januari awal. Yang kalau kalian tahu, film-film yang keluar di Januari itu biasa adalah film-film yang kenapa ya? Karena kasarnya di Januari itu adalah bulan yang orang-orang ngabisin duitnya buat Natal, buat Tahun Baru, terus nggak ada libur-liburan, terus ya makanya biasanya orang-orang yang keluarin film di Januari itu ya so-so lah gitu. Sedangkan ya lu tau lah, film kan mesti pergi ke bioskop, nonton bioskop, dan lu tuh kayak mesti momentumnya tuh kalau bisa tepat gitu. Lagi banyak liburan, lagi kumpul keluarga, lagi bisa have fun bareng, ada banyak bonus, ada banyak liburan. Jadi ya kalau lu udah ngerti, film-film yang keluar di Januari itu film-film yang dianggap sebagai film-film yang Sebentar, seperti biasa gue mau ngingetin, merch official Cleanson makin kesini makin tipis stoknya. Banyak banget jenisnya, banyak banget variannya. Buruan kalian cek, buruan sebelum size kalian pada hilang, pada habis. Karena udah banyak yang hilang dan habis. Well, nggak hilang, dibeli orang. Gue senang banget kalau kalian bisa beli, itu benar-benar membuat kita happy dan mensupport kami semua lah. Cara belinya cek aja, link ada di deskripsi di bawah ya. Thank you semua yang udah support. Now back to the video. Dan wajar lah, ini adalah film pertamanya Markiplier untuk hadir dan tayang di bioskop. Walaupun sebelum-sebelumnya dia udah banyak bikin film-film pendek atau feature di YouTube sendiri atau di berbagai macam platform. Tapi ini pertama kalinya dia bikin film bioskop dan dia mendanai sendiri. Jadi kalau nggak salah tuh dia bikin semacam, gue baca tadi ya, studio namanya Markiplier Studio kalau nggak salah. Dan ya nggak ada studio besar dari Hollywood yang mendanai ini, sehingga dia itu self funding lah istilahnya, pakai duit dia sendiri untuk bikin, dan itu keluar kira-kira sekitar 3 juta US dollar. Yang kalau dirupiahin itu segini. Dan itu adalah dana yang kecil banget untuk bikin film bioskop. Seriusan, itu kecil parah untuk level bioskop, untuk level tayang di Amerika. Karena kenapa? Nah, rata-rata Hollywood yang paling low ya, kayak film yang low budget lah sebutannya, itu tuh gak jauh-jauh dari 10 juta US dollar. Jadi bayangin, dia ini jauh di bawah film low, jadi extra low. Makanya jadi kayak, ngerti gak sih lo, kayak wah ini film murah banget gitu loh. Oh ya, by the way, Iron Lung tuh film tentang apa sih? Iron Lung tuh film tentang dunia post apokaliptik ya, setelah kiamat, dan dimana tuh ada seseorang yang disuruh untuk nyelam ke kapal, pakai kapal gitu ke laut, dan berusaha untuk mendapatkan informasi ada apa aja tuh di bawah, karena benar-benar gelap dan gak kelihatan, atau mungkin mesti nge-ekstrak sesuatu dan lain-lain. Nah, Markiplier ini menjadi seorang narapidana yang disuruh untuk melakukan tugas tersebut. Makanya kalau gua baca dari sinopsis dan lihat trailernya, ini tuh bernuansa horor claustrophobic gitulah, yang gelap, udah gelap habis itu lu sendirian, dan lu akan bertemu dengan makhluk-makhluk yang wah. Kalian udah main gamenya bener gak gua tuh? Coba correct me if I'm wrong. Yang bikin gamenya bukan dia ya, tapi kalau nggak salah namanya David Zaismanski. Itu yang buat. Nah, tadi gue ceritain kan filmnya tentang apa, budgetnya kecil banget, terus tiba-tiba dia itu masuk ke The Numbers, sebuah chart kayak semacam ranking film-film yang masuk lah gitu, kira-kira udah dapat berapa gitu. Nah, Iron Lung ini masuk ke nomor 1, film dari seorang YouTuber yang
maksudnya tuh bukan director terkenal, tidak disupport sama studio-studio besar, budgetnya di bawah low, extra low ini 3 juta, nomor 1. Seneng dong orang-orang, happy dong Markiplier, happy semua orang, sampai akhirnya tiba-tiba. So this is funny. This is on Friday. The box office numbers. I'm number 1, right? I milked it a lot. I said it. It was very funny. I knew that Sam Raimi's movie was going to pass me eventually by the end of the weekend. But I was like, haha, I'm number 1. But then, I didn't see this yesterday. But here's Saturdays. So this is Saturday, right? I swear I was on this list. But Iron Lung isn't here anymore. There's no numbers for Iron Lung. They took me off the chart. And I thought, hey, maybe that's a fluke. maybe there's something wrong. But Jadi tiba-tiba Markiplier bikin video yang dimana ngenunjukin kalau misalnya Iron Lung itu tahu-tahu besoknya hilang, nggak ada lagi di chart lah. Kemana dia? Padahal dia kayak udah sadar gitu bahwa ini paling bentar doang, bentar lagi juga turun gitu kan. Kayak ini bakal dibalap lah sama Sandhelp dan lain-lain gitu. Karena dia tahu lah, pertama film debut dia bukan director terkenal. Oh by the way dia director, produser, pemain utama juga. Jadi bayangin kerjanya tuh triple. Di bulan Januari yang film tuh so-so, jadi ya wajar untuk turun. Tapi kok hilang blok aja dari list gitu, hilang. Dan dia kayak jadi curiga dong, ini kenapa gua hilang? Nah di sini mulailah muncul perdebatan bahwa diilangin. Dicurigai orang-orang diilanginnya Markiplier gara-gara dia ini jadi kayak semacam disruptor gitu loh di Hollywood, dimana orang mesti bikin film budgetnya gede, pakai director terkenal, pakai set yang luar biasa, pakai tokoh-tokoh yang rame dan lain-lain. Ini ada film self-funding di bawah 10 juta dolar di bulan Januari, kok bisa-bisanya nomor 1. Orang-orang curiga ini adalah ketidaksukaan Hollywood gitu loh. Jadi diilangin dari chart biar banyak orang nggak tahu kalau film ini tuh make something beda dari Hollywood biasanya. Tapi lagi-lagi itu tidak terbukti ya, itu kecurigaan orang. Dan Markiplier pun juga kayak, gue ngerti sih perasaan Markiplier, anjir lu punya karya ya dengan budget dari lu sendiri gitu, 3 juta US dollar seperti yang lu lihat itu tidak murah ya untuk satu orang self funding gitu ya. Ya walaupun dia YouTuber yang cukup terkenal tapi tetap aja itu duit gitu ya. Terus tiba-tiba hilang ya, dia jadi curiga dong, ini kenapa? Apakah benar orang-orang Hollywood itu nggak suka YouTuber itu bikin film sukses, di bawah budget lagi, nggak pakai artis terkenal lagi? Karena kalau kalian ingat dulu Smos juga bikin film tapi ya so-so, nggak laku-laku amat. Dan banyak Fred, siapa lagi yang bikin film ya? Pokoknya Fred bukan film, dia jadi bintang film ya, sorry. Pokoknya ada beberapa YouTuber lah, dan bahkan di negara-negara juga ada yang bikin film-film juga kan, film-film YouTuber gitu. Kayak ya udah, film YouTuber tuh nggak seharusnya sesukses itu. Kasarnya mungkin begitu ya di pikiran orang-orang tentang pandangan mereka apa yang dipikirin sama orang Hollywood, kok tiba-tiba sukses beneran. Tapi sekali lagi gue ingetin, tidak terbukti. Dan ada orang yang positive thinking lah bahwa ini mah error aja. Bisa error ya, ternyata bisa tiba-tiba hilang gitu loh. Bisa tiba-tiba ini mah glitch, ini mah bug gitu, tiba-tiba hilang, salah setting gitu kan, salah input, API-nya ngaco gitu. Yang lainnya filmnya baik-baik aja, film dia kegeser, hilang dari table dikit gitu kan ya. Silakanlah berspekulasi lah di sini, karena kan tidak ada jawaban resmi nih dari pihak-pihak terkait nih ya. Sampai akhirnya rame, sempat jadi diskusi panas juga di Twitter dan berbagai macam platform, karena Markiplier juga bersuara akan hal ini. Dan akhirnya hari ini sih gue lihat udah balik nih, tiba-tiba ada di nomor 2 gitu. Dibalap juga kan akhirnya sama Sandhelp. Dan ya itulah yang terjadi. Gue lihat sih sekarang udah balik ya di The Numbers, jadi nomor 2, diungguli sama Sandhelp seperti dugaan Markiplier, sudah tidak hilang lagi. Dan gue sendiri bukan penikmat film horor, tapi gue kepo bagaimana seorang Markiplier itu bisa bikin film bioskop dengan budget sendiri, dan dia direkturnya, dia produsernya, dan dia juga pemeran utamanya. Dan gue denger bakal ada di Indonesia, didistribusiin sama 20th Century. Jadi gue pengen tahu apakah beneran selayak itu ditonton atau karena banyak fansnya aja. Kan itu bisa gue curigain dan boleh-boleh aja dong. Dan untuk membuktikannya gue mesti nonton. Dan semoga beneran masuk ke Indonesia sehingga gue bisa nonton. Dan gimana menurut kalian? Komen di bawah. Ada kritik, ada koreksi, ada saran, ada perbedaan pendapat, silahkan di kolom komentar di bawah. Dan komentar hari ini datang dari sebuah video short saya, merupakan cuplikan dari The Reading Chamber yang kita mendiskusikan tentang Jujutsu Kaisen. Yang dimana di situ gue bilang adalah Gege adalah mangaka terbaik ya, terbaik karena dia mendengarkan fans, karena dia mengembalikan Gojo Satoru seperti yang fans minta. We are so back, itu he is back. Dan komennya adalah Rage Bait Final Boss dari Farhan Taba. Mau komentar kalian dibacakan? Gampang banget, tinggal komen di kolom komentar di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.